bagai buih di laut biru, tersapu ombak terhempas badai. Aku bagai debu di padang pasir, terseret angin terbakar panas. Tolonglah Tuhan, beri petunjuk-Mu, jalan yang benar menuju jalan-Mu, agar tak tersesat bersimpan jalan. Bagai bintang di gelap malam, di antara seribu bintang, terdampar di puing Jakarta Raya, terkabar lelah tak berdaya, menangis, tertawa, semua tak bisa dihindari. Tolonglah Tuhan, beri petunjuk-Mu, jalan yang benar menuju jalan-Mu, agar tak tersesat bersimpan jalan. petunjuk-Mu, jalan yang benar menuju jalan-Mu, agar tak tersesat di persimpangan jalan.
baru saja berakhir. Hujan di sore ini menyisakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta rapat, kita memasuki sesi pertama. Sesudah kita akan dibuka dengan resmi. Sesi pertama ini 1 jam 10 sampai jam 11. Dan pembicaranya ini betul-betul sangat penting karena akan disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Perdagangan, Bapak Mahendra Siregar.
dan judulnya adalah optimalisasi trade mission dalam mengatasi hambatan perdagangan di negara tujuan ekspor. Memiliki tugas masing-masing terkait dengan substansi sektor perdagangan, the show must go on. Itu saya rasa message-nya. Jadi jangan sampai kita terganggu pikiran, kinerja, dan perhatian dari apa yang kita harus lakukan. Nah, itu saya rasa message yang kita perlu share masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kami ingin memang menekankan kepada bagaimana ke depan kita dapat mengoptimalisasikan trade mission kita untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh ekspor Indonesia dari negara-negara tujuan. Ini merupakan salah satu saja dari rangkaian kegiatan dan program yang harus dilaksanakan dengan lebih baik lagi ke depan dalam kerangka yang lebih besar adalah Renstra maupun RPJMN 2010-2014. Nah, supaya kita tahu di mana kita menempatkan masing-masing kegiatan program maupun masing-masing fungsi kita dan aktivitas kita, mari saya ajak kita melihat visi dan misi Kementerian Perdagangan. Bisa langsung slide 22 jelas. Perdagangan menjadi sektor yang sangat menentukan untuk menggerakkan pertumbuhan sekaligus meningkatkan daya saing. Jadi di satu pihak menggerakkan pertumbuhan dan di lain pihak sebagai upaya meningkatkan, dia adalah mengupayakan penyelesaian hambatan ekspor. Nah, kalau untuk Kementerian Perdagangan ini berarti jelas lintas unit. Untuk trade mission seperti biasa, lead-nya adalah BPN. Tapi karena ini bukan hanya untuk selling mission, maka didukung oleh unit-unit lain. Untuk mengatasi hambatan ekspor, itu sebagian ada di unitnya Ibu Diah, perdagangan luar negeri, tetapi begitu masuk untuk negosiasinya, maka yang maju adalah unitnya Pak Gusmardi, kerjasama perdagangan internasional. Itu bentuk yang seperti itu, lintas unit akan dilakukan di mana-mana. Saya persilakan dulu, karena duluan dan angkat di depan ya dari Sumatera Selatan, berarti yang Indonesia Timur. Nah, yang kami perlu informasi dalam kesempatan ini Pak, pertama, jadi bahwa kami merasakan Pak kesempatan untuk promosi produk kami ini sangat kurang sekali Pak. Pertama, maksud kami itu yang promosi melalui pendanaan dari pusat Pak. Kalau tahun-tahun ini sudah, barangkali ada beberapa kesempatan kami dikasih anggaran di bidang perdagangan luar negeri kita promosi. Nah, mulai tahun 2010 dihapuskan ini Pak. Tidak ada lagi dana sama sekali untuk promosi. Nah, kalau Indonesia ingin meningkatkan daya saing, nampaknya sudah saatnya kita mulai membuka gate-gate baru di Indonesia ini dalam kaitan dengan pintu gerbang, gitu ya. Pintu gerbang sebagai contoh misalnya ketika Cina mulai membuka diri, dia membangun 7 outlet baru, gitu ya, termasuk Shenzhen dan segala macam. Pertama dalam hubungan dengan akan dilakukan dan G20, masalah iklim ini kelihatannya juga perlu kita antisipasi Pak, terkait dengan efeknya terhadap nanti dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi khususnya juga perdagangan, karena seperti yang kami baca dan kami dengar dari televisi, isu green perubahan iklim ini akan mengakibatkan juga upaya untuk penurunan emisi gas rumah kaca, dan kemudian juga ada pajak karbon yang mempengaruhi tentunya bahan bakar untuk industri dan lainnya. Jadi untuk kita jalan sekarang dengan adanya kebijakan Kanada juga yang ingin mengembangkan wilayah bawah sebagai pintu gerbang dari Kanada untuk masuk ke pasar Asia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitan dengan hambatan-hambatan yang ingin diselesaikan untuk pasar Kanada. Beberapa masukan yang sudah kami sampaikan di Jakarta yaitu mengenai MRA perikanan Pak. Jadi ini mungkin bisa dijadikan satu
misi tujuan kita untuk menyelesaikan maritim perikanan, karena memang Indonesia sebagai salah satu eksportir perikanan ke sana tuh yang masih belum diupdate. Ini memang erat nanti kaitannya dengan Competent Authority Pak dari Departemen Kelautan Perikanan dan juga CFIA dari Kanada. Saya kira itu Pak, terima kasih. Promosi saya rasa memang tidak akan pernah cukup dan memang harus terus dilakukan, tidak ada pilihan lain. Tapi juga saya lihat kan ada beberapa peluang lain. Jadi Bapak bicara bahwa salah satu yang utama pasar dari ekspor hasil dari Sumatera Selatan adalah China. Saya dengar apakah bukan Sumatera Selatan akan ikut di antara lain di beberapa expo di China kan, yang di Guangxi sama di juga ke Shanghai, Nanning. Nah, saya rasa begitu saja. Kalau memang sudah ada event besar, ya, seperti yang besar ini kan expo-nya, walaupun memang tidak melulu kepada trade expo, tapi World Expo lebih kepada lifestyle dan isu yang terkini lah, itu ada di Shanghai. Bu Anda kita itu betul-betul, dan terus terang baik Bu Anda maupun Ibu ITTC, saya lihat dari jumlah laporan yang datang dan segala macam permintaan, termasuk yang paling aktif dan paling gencar, baik yang masuknya resmi gitu ya, lewat surat teks maupun yang SMS, email dan semua nih, pressure-nya juga kuat dari sana, dan saya respect itu. Nah, jadi saya bisa mendukung kesungguhan dari Ibu Adam bahwa kalau ada masukan dan permintaan pasti di follow up. Saya dukung itu karena saya alami sendiri. Kalau membutuhkan sesuatu, frekuensinya tinggi, dan sebaliknya kalau saya yang meminta langsung responsnya cepat. Jadi betul-betul dimanfaatkan tawaran yang positif. Ada data-data pendukung dari sektor produksinya, dari teman-teman di pusat, dan tentunya didukung oleh teman-teman dari seluruh daerah yang mempunyai potensi ekspor non-migas kita. Ada beberapa catatan mungkin yang tadi pertanyaan perlu dielaborate. Kita masih punya waktu besok karena ada tadi membuka outlet melalui kawasan ekonomi khusus, bagaimana meningkatkan nilai tambah dari produk-produk bahan mentah kita, dan hal-hal juga yang terkait dengan bagaimana membiarkan permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan perdagangan luar negeri. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya presentasi oleh Bapak Sekretaris Jenderal dan Moderator Bapak Inspektur Jenderal. Untuk itu dengan hormat kami silakan kepada Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Inspektur Jenderal untuk menempati tempat yang telah disediakan di atas panggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sesi kedua. Tadi pada waktu pertama Pak Wamenda sudah menyampaikan impian, visi dan misi Pak ya. Tapi perlu direnungkan Pak, kunci-kuncinya. Kunci pertama tadi adalah penggerak pertumbuhan. Kunci kedua, penggerak daya saing ekonomi. Silakan Pak Sekjen, waktu 20 menit, nanti saya untuk diskusi. Terima kasih. Mohon maaf Pak Moderator, ini kalau 20 menit ini dibahasnya hampir 6 bulan. Tebalnya 100 halaman lebih, harus dibahas dalam 20 menit. Luar biasa. Tapi mohon maaf, nanti saya akan ini buku akan kita bagikan kepada seluruh peserta. Tapi bentuknya bukan begini, ini berat-beratin aja Pak. Kita akan kasih dalam bentuk CD. Ya, rencana jangka panjang sudah ditetapkan, yang namanya RPJP sampai 2025. RPJM 2010-14 telah ditetapkan. Kemudian rencana strategis Kementerian Perdagangan